Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur bisa kembali menikmati waktu yang baik bersama dengan Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Sekalipun ketika saudara menyaksikan rekaman khotbah ini, kami sedang tidak berada di Sumbawa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita semua, Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan yang terbaik hari demi hari untuk kita jalani, ya itu tetap menyertai kita semua, menyertai saudara yang sedang beribadah pagi ini, menyertai kami juga yang sedang berada di luar kota untuk suatu kepentingan, ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat kesetiaan setiap jemaat untuk datang beribadah. Dan pagi hari ini, saudara, saya mau memberikan renungan ya dari teks kitab Mazmur 121. Ya, ada baiknya kita buka saja Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ini disebut sebagai nyanyian ziarah, ya. Nyanyian ziarah. Jadi ada beberapa mazmur mulai dari pasal 120 sampai pasal 134 itu merupakan mazmur nyanyian ziarah. Nah, secara harfiah nyanyian ziarah ini bisa dipahami sebagai nyanyian pendakian. Nah, Mazmur 121 ini muncul ya memiliki konteks sejarah. Ya, kenapa atau apa yang melatar belakangi teks-teks yang ada di dalam kitab Mazmur 121 ini? Ya, paling tidak ada dua kemungkinan yang menjadi latar belakang sejarah dari Mazmur 121 ini. Yang pertama adalah kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka harus merayakan 3 hari besar utama mereka, yaitu hari raya Paskah atau Pesach, lalu hari raya Pentakosta, ya, dan hari raya Pondok Daun, ya. Mereka biasanya melakukan perjalanan panjang dan mereka menuju Yerusalem. Dan ketika mereka menuju Yerusalem, itu mereka melewati pegunungan-pegunungan di sepanjang Yudea, ya, pegunungan Yudea. Ya, dan di dalam perjalanan menuju Yerusalem itu, jalan yang mereka lalui itu seringkali mendaki, dan di sepanjang jalan yang mereka lalui itu bahaya selalu mengintai, ya. Bisa bahaya dari binatang buas, bisa juga bahaya dari para perampok. Selain itu juga panasnya sinar matahari pada waktu itu juga bisa menyakiti badan mereka. Jadi ketika mereka harus mendaki ke Yerusalem, ya, ketika mereka memperingati hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, ya, mereka akan berhadapan dengan bahaya-bahaya semacam itu. Para perampok mungkin ada,
lalu binatang buas mungkin ada, lalu alam, matahari yang menyengat itu mungkin saja menyakiti mereka. Lalu latar belakang kedua yang mungkin saja melatar belakangi teks dari Mazmur 121 ini adalah peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Kita tahu bahwa pada tahun 538 sebelum Masehi, ketika Babel ditaklukkan oleh Kores, maka Kores memerintahkan supaya orang-orang Yahudi yang ditawan oleh Nebukadnezar itu boleh kembali ke Yerusalem. Nah, proses kembalinya orang-orang Yahudi ke Yerusalem ini, ya, itu memakan waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 20 tahunan, ya, atau sampai 23 tahun. Ya. Dan ketika mereka berjalan pulang ke Yerusalem, itu juga akan berhadapan dengan bahaya-bahaya yang sangat besar. Sepanjang jalan mereka bisa berhadapan dengan para perampok, ya, dan bahaya-bahaya lain. Mengingat pada waktu itu orang Israel bukanlah bangsa yang kuat. Mereka adalah bangsa yang baru saja ditawan, bangsa yang baru saja dijajah oleh Babel. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka miskin, mereka papa, mereka tidak punya kemampuan apapun. Dan perjalanan panjang itu adalah satu perjalanan yang sangat melelahkan bagi orang Israel pada saat itu. Jadi, apapun yang menjadi latar belakang dari Mazmur 121 ini sedang menyatakan kepada kita kondisi orang Israel, keadaan orang Israel yang papa, yang miskin, yang tidak punya kekuatan apapun. Dan satu-satunya sumber pertolongan mereka pada masa itu hanyalah Tuhan. Ya, jadi kira-kira itulah latar belakang yang melatar belakangi munculnya teks Mazmur 121 ini. Ketidakmampuan, kemiskinan, ketidakberdayaan, bahaya yang mengancam di sekeliling. Lalu orang Israel melihat sekitar mereka gunung-gunung yang pada masa itu dipahami sebagai sumber kekuatan militer. Juga pada waktu itu gunung-gunung dipahami sebagai berdirinya kekuatan dari Allah-Allah lain. Tetapi mereka tidak menemukan jawaban di sana. Itu sebabnya teks ayat 1 dan 2 itu berkata, saudara-saudara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung dipahami sebagai sumber kekuatan militer. Gunung-gunung dipahami sebagai tempat berdirinya Allah-Allah lain, tempat penyembahan. Tetapi gunung-gunung itu tidak mampu memberikan kepada mereka semacam pertolongan. Dan mereka menyadari bahwa satu-satunya sumber pertolongan bagi mereka pada saat itu, ketika keadaan papa, ketika keadaan miskin dan tidak berdaya, ketika mereka berhadapan dengan begitu banyak mara bahaya, mereka tahu hanya Tuhan adalah sumber pertolongan mereka. Itu sebabnya dikatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, nah, kemungkinan besar ya Mazmur 121 ini merupakan dialog, percakapan atau sahut-sahutan antara peziarah-peziarah orang-orang Yahudi yang mungkin naik pada waktu itu ke Yerusalem. Seperti tadi saya katakan di awal, mereka berhadapan dengan beberapa potensi mara bahaya, binatang-binatang buas, lalu berhadapan dengan para perampok. Lalu mereka berkata, aduh, perjalanan ini tidak mudah, perjalanan ini penuh dengan bahaya, perjalanan ini membuat kita takut, gunung-gunung tidak bisa menolong kita. Lalu dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu seorang imam atau pemimpin jemaat menjawab pertanyaan itu dengan
mengutip ayat 3 sampai ayat 8, memberikan semacam berkat penjagaan, keyakinan bahwa Tuhanlah penjaga yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur, yang melindungi mereka dari panasnya bahkan sinar matahari, yang menjaga mereka dari semua bentuk kecelakaan, bahkan yang menjaga mereka keluar dan masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi sepertinya ini menjadi satu dialog ya, Mazmur ini dinyanyikan bersahut-sahutan, ada dialog antara jemaat dan ada dialog di mana imam menjawab kekhawatiran jemaat itu. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 121 ini, saudara, di ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini bukan sekedar pernyataan. Ini adalah ungkapan iman di mana tidak ada kemungkinan lain yang mereka bisa temukan, tidak ada peluang lain yang bisa mereka temukan, dan kemungkinan dan peluang itu hanya ada dalam Tuhan. Ya. Jadi ini adalah ekspresi iman yang sangat relevan. Kenapa sangat relevan? Karena di dalam ketakutan, di dalam potensi mara bahaya yang luar biasa yang mereka hadapi pada saat itu, apakah mereka sedang mendaki ke Yerusalem, atau mungkin mereka sedang pulang dari pembuangan menuju Yerusalem, mereka menghadapi potensi mara bahaya yang begitu besar, dan satu-satunya peluang untuk mereka terlindungi, satu-satunya peluang untuk mereka mendapatkan pertolongan itu hanya dari Allah yang hidup. Dan ini juga menjadi proyeksi dari masa lalu, di mana nenek moyang mereka mengalami pertolongan Allah yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat kepada sejarah bangsa Yahudi atau Israel, yang sangat menonjol adalah keluarnya mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kita dapat melihat begitu banyak mukjizat. Kita bisa melihat bagaimana tangan kanan Allah menopang mereka. Kita bisa melihat bahwa Allah bekerja sepanjang di padang gurun. Kita bisa melihat bagaimana Allah mengubahkan air yang beracun, yang tidak dapat diminum menjadi dapat diminum. Kita bisa melihat bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan mereka dengan mana 39 tahun 11 bulan. Kita bisa melihat bagaimana Allah menyertai mereka dengan obor api raksasa, itu Allah sendiri pada malam hari. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah menjadi tiang awan di siang hari untuk melindungi mereka dari sengatan panas matahari. Dan ini menjadi satu refleksi juga, saudara-saudara, pengingat kembali bahwa di dalam sejarah kehidupan orang Israel tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang lain selain daripada Allah yang telah terbukti bisa menjadi penolong mereka yang sejati. Sejarah terulang kembali. Sejarah selalu mengingatkan mereka akan satu kebenaran tunggal, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong mereka di dalam kondisi, di dalam situasi, di dalam keadaan yang sangat genting, di mana mara bahaya mengintai, di mana kecelakaan mengintai, tetapi tangan kanan Allah, penjagaan Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur itu menjadi jaminan buat mereka. Nah, itulah yang dipahami oleh orang Israel tentang Mazmur 121 ini. Ya. Ada konteks yang cukup kompleks di sana. Ya. Dialog antara kekhawatiran dengan pengharapan. Dialog antara ketidakmampuan dengan tersedianya kekuatan yang tidak terbatas dari Tuhan. Dialog antara kepaparan dengan kemampuan Allah yang tidak terbatas untuk menolong mereka dan menopang mereka. Manusia memang tidak mampu menopang dirinya sendiri, saudara-saudara. Tetapi seperti Mazmur 121 ini berkata, bahwa Allah akan menjadi penolong, bahwa Allah akan menjadi penjaga yang sejati bagi Israel pada waktu itu dan bagi kita pada masa saat ini. Ya.
Dan apa yang bisa kita ekstrak, peras dari kitab Mazmur 121 ini bagi hidup kita sekarang? Saya akan memberikan dua ide utama yang bisa memberkati kita pagi hari ini. Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan sejati. Bagi Israel, yes, Tuhan adalah sumber satu-satunya. Bagi kita juga, Tuhan adalah sumber satu-satunya pertolongan sejati bagi kita. Ini tidak membuat kita berpikiran bahwa kita menjadi pasif, tidak. Ya, nanti toh kalau saya susah, saya nggak ngapa-ngapain pun Tuhan pasti tolong saya. Bukan seperti itu ide yang mau disampaikan di sini. Ide yang mau disampaikan di sini adalah bahwa manusia, orang percaya khususnya kita hari ini, selalu harus memiliki kehidupan yang aktif. Tetapi di dalam kehidupan yang aktif itu, sama seperti bangsa Israel mendaki ke Yerusalem, sama seperti bangsa Israel menuju Yerusalem dari pembuangan, mereka bergerak, sama seperti kita hari ini kita bergerak. Tetapi ketahuilah, di dalam atau ketika kita bergerak, selalu ada ancaman, selalu ada keadaan yang dapat melumpuhkan kita, selalu ada mara bahaya yang mengintai kita, selalu ada situasi-situasi yang tidak kita inginkan, tidak seperti yang kita bayangkan terjadi, dan kita tidak mempunyai kekuatan apapun untuk meniadakan itu. Kita tidak punya kekuatan apapun untuk mengatasi itu. Maka Mazmur 121 berkata, ada Tuhan yang siap menemani kita dalam keadaan itu. Ya, jadi saudara, hidup kita memang harus terus bergerak maju. Tetapi kita juga harus berani merangkul kenyataan, realita, bahwa hidup yang aktif di dalam Tuhan itu bisa saja bertemu dengan kesulitan-kesulitan. Hidup yang aktif di dalam Tuhan itu bisa saja bertemu dengan tantangan kehidupan. Hidup yang aktif di dalam Tuhan itu bisa saja bertemu dengan berbagai kesukaran, di mana semua itu tidak mampu kita hadapi sendiri. Lalu kepada siapa kita berseru? Gunung-gunung tidak bisa kita andalkan. Situasi atau kemampuan-kemampuan di sekeliling kita tidak bisa kita andalkan. Di saat-saat seperti itu, kita harus sadar seperti Israel menyadari bahwa dari Tuhanlah datang pertolongan mereka, saudara-saudara. Begitu juga kita. Dari Tuhanlah datang pertolongan kita. Dan Tuhan yang seperti apa yang menolong kita? Dikatakan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Ini adalah pertunjukan otoritas mutlak, saudara-saudara. Kenapa Allah diberikan predikat pencipta langit bumi, yang menjadikan langit bumi? Ini tujuannya ada. Tujuannya untuk menampilkan Allah sebagai satu-satunya pengatur alam semesta ini. Tujuannya untuk menampilkan Allah, menampilkan Tuhan sebagai satu-satunya yang berotoritas atas alam semesta ini. Dan tidak ada Allah lain. Gunung-gunung itu bisa saja didirikan patung-patung Allah-Allah lain, tetapi mereka adalah patung. Mereka adalah kayu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah Israel, Allah yang kita sembah hari ini, adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti keadaan kita, Allah yang tahu bagaimana memperlakukan umatnya dengan cara yang benar, Allah yang memberikan anugerah kepada umatnya, Allah yang mengajari umatnya melangkah, Allah yang menolong umatnya ketika mereka melangkah dan mendapatkan tantangan hidup. Itulah sebabnya pelajaran pertama dari Mazmur 121 ini bagi kita adalah kita harus selalu sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati bagi kita, saudara-saudara. Jadi jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada hal lain. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa kita akan jadi malas, pasif, tidak. Kita akan mengupayakan semua yang benar. Kita akan mengupayakan semua yang baik dalam hidup kita. Tetapi
adalah satu-satunya dasar di mana kita melangkah, bergerak, dan kehendak Allah adalah satu-satunya yang mengendalikan kehidupan kita, sebab Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. Ketika tidak satupun yang ada di sekeliling kita mampu menolong kita, maka Allah satu-satunya yang menjadi penopang bagi kita, saudara-saudara. Jadi apa yang kita alami pagi ini, sepanjang minggu yang sudah kita lewati, perhatikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Allah selalu ada untuk saya dan untuk saudara semua. Amin. Ya, yang kedua, yang kita bisa pahami dari Mazmur 121 ini. Yang kedua dikatakan Tuhan adalah penjaga. Ya, mulai ayat 3, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5 dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara-saudara, ya, di sepanjang Mazmur 121 ini hanya ada 8 ayat, ya. Tetapi ada 6 kali, ya, di dalam teks aslinya saya memeriksa ada 6 kali kata penjaga ini diulang, ya, diulang. Nah, maknanya apa ini, saudara? Ini adalah penekanan yang disengaja. Ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan suatu kebetulan dengan mengulang 6 kali kata penjaga itu diulang, tidak. Ini adalah suatu penekanan, dan penekanan yang memang disengaja. Ada tujuan. Ya. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan kepada Israel pada waktu itu bahwa betul Tuhan itu adalah penjaga bagi mereka dan bagi kita hari ini, saudara. Ya. Penekanan yang kuat bahwa Tuhan tak pernah tertidur, bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Artinya apa? Tuhan tak pernah lalai, saudara. Seperti yang kita sering ucapkan, Tuhan tak pernah lalai, Tuhan tak pernah salah, Tuhan tak pernah keliru, Tuhan tak pernah gagal. Amin. Ya, Dia adalah penjaga kita. Seorang penjaga, ya, biasanya seorang gembala, maka dia bertanggung jawab terhadap keselamatan domba-dombanya. Makanya tidak salah kalau di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik, ya, gembala yang baik. Ya, ini adalah refleksi dari teks-teks perjanjian lama yang menggambarkan Tuhan sebagai penjaga bagi Israel. Dan hari ini Tuhan juga penjaga bagi kita. Dia mengasihi kita. Seorang gembala ilahi, yaitu Allah, bahkan memberikan nyawanya bagi kita sebagai tebusan bagi kita. Kita dijamin, bahkan kita dibuka pintu selebar-lebarnya untuk menikmati kerajaan Allah, baik ketika kita masih hidup maupun nanti pada kekekalan. Bukankah ini jaminan yang luar biasa dan penghiburan yang luar biasa bagi kita, saudara? Ya. Bahkan ayat ini ditutup dengan satu frasa yang sangat menghibur. Dikatakan apa? Di ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kembali diulang kata penjaga, keluar masukmu. Artinya keseluruhan hidupmu diamati oleh Tuhan. Keseluruhan hidupmu diperhatikan oleh Tuhan. Keseluruhan hidupmu ditolong oleh Tuhan. Dan ini datang dari Tuhan kepada kita. Ya, Tuhan yang aktif, Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia. Tetapi ingat, sebagai umat yang percaya, ini bukan membuat kita menjadi pasif, tidak.
Anugerah dan kasih karunia Allah yang dia tampilkan dalam Mazmur 121 ini sebagai sumber satu-satunya, sebagai penjaga yang tidak pernah terlelap, itu juga kita harus responi dengan kehidupan yang aktif. Kita tidak boleh berpandangan bahwa atau Allah adalah Allah yang penuh kasih lalu saya suka-suka hidup. Bukan. Tuhan ingin kehidupan yang aktif di dalam kebenaran, setia kepada kebenaran, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itu yang ingin Tuhan lihat dari kita. Yes, Tuhan adalah sumber satu-satunya pertolongan sejati. Yes, Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Dan ini seharusnya membuat kita bergairah untuk hidup benar di dalam Tuhan, untuk berjuang terus dalam hidup ini dengan cara-cara yang benar. Ketika kita lelah, ketika kita tanpa semangat, ada kalanya begitu, Tuhan memberikan kita kekuatan. Sebab pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ya, Mazmur 121 ini pada akhirnya membentuk suatu teologi kepercayaan yang utuh, ya. Teologi pengharapan yang utuh. Allah adalah sumber pertolongan. Allah adalah agen penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ya. Kebenaran ini menjadi satu isu teologi di dalam diri kita yang membawa pengharapan kepada kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari ini. Ya, dunia tidak baik-baik saja. Tidak ada kepastian ekonomi. Ya, berita-berita yang mengagetkan itu kita bisa temukan di banyak tempat pada hari ini. Ya, rasanya sepertinya ketakutanlah yang pada akhirnya mengendalikan kita. Sepertinya kekhawatiranlah yang pada akhirnya mengendalikan kita. Sepertinya kegelisahanlah yang pada akhirnya mengendalikan kita. Karena situasi sedang kita hadapi pada saat ini. Tidak ada kepastian. Ya. Berita-berita buruk di mana-mana. Perang terjadi. Dunia ini sepertinya hanya menampilkan ketakutan demi ketakutan. Tetapi justru ketika realita itu kita pahami, lalu Mazmur 121 datang dengan membentuk suatu teologi kepercayaan yang utuh. Kepercayaan kepada siapa yang utuh itu? Kepercayaan dari kita kepada Tuhan yang satu-satunya, yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita. Pengharapan kepada Allah yang berkata bahwa Dia akan menjaga kita, bahkan keluar dan masuk kita. Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah lalai. Dia tetap menjaga kita. Mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Di tengah-tengah realita yang tidak bisa kita harapkan, ada Allah yang selalu bisa kita harapkan, saudara. Kebenaran ini seharusnya memanggil setiap kita untuk hidup di dalam iman yang tenang. Kebenaran ini seharusnya menarik kita untuk tetap hidup di dalam iman yang teduh, sebagai ganti dari kecemasan, sebagai ganti dari kegelisahan, sebagai ganti dari ketakutan, kekhawatiran. Kebenaran yang kita dapatkan dari Mazmur 121 ini membawa kita kepada pembentukan iman yang tenang, yang teduh di dalam Tuhan, yang adalah sumber pertolongan kita satu-satunya yang sejati, yang adalah penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang tetap menjaga keluar dan masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Allah ini melekat dalam diri kita, pikiran kita, terpatri di hati kita,
setelah pulang dari ibadah ini, kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap bisa bergembira, karena ternyata kita memiliki Allah yang menolong kita, yang menjaga kita, dan pertolongan dan penjagaannya tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Tetaplah setia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.